Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita lanjutkan belajar kitab Tarikh Khulasah Nurul Yakin. Untuk kali ini yang akan kita baca juz 3 halaman 10. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darasus sadisu tasyiru jaisi Usamah. Ad-darsu tai pelajaran as-sadisu kang kaping 6 tasyiru jaisi Usamata iku ngelakokake tentarane Usamah, memberangkatkan pasukan Usamah. 1. Kana ono an-nabiyyu sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jahaza iku nyiapake sapa nabi uliya nyiapake qabla wafatihi ing dalem sadurunge wafate nabi, nyiapake jaisan ing pasukan ila Syami marang Syam. Ketika Rasulullah masih hidup, Rasulullah menyiapkan pasukan menuju Syam. Sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah sempat menyiapkan pasukan menuju Syam. Biqiyadati Usamah bin Zaidin kelawan Panglima Usamah bin Zaid. Pasukan tersebut dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Wa amarolan perintah sapa Nabi hu ing Usamah an yasira ing yento lumaku utawa berangkat sapa Usamah ila khaisu maktali walidihi Ini bahasanya agak aneh ya menurut saya ya. Ini mungkin karena ilmu alat saya kurang begitu sempurna ya. Karena setahu saya khaisu itu harus mudhof pada jumlah ya. Tapi di sini ternyata bukan jumlah. Atau barangkali teman-teman ada yang bisa menjelaskan tentang ini. Bagi teman-teman yang ingin menjelaskan silakan tulis di bawah dan saya akan sangat berterima kasih. Ila khaisu maktali walidihi marang panggonan dan patenine bapake Usamah. Dan Rasulullah memerintahkannya untuk berangkat ke tempat di mana orang tuanya terbunuh ya, orang tua Usamah yaitu Zaid. Usamah ini masih muda karena bapaknya Usamah yaitu Zaid itu pernah menjadi budak Rasulullah yang akhirnya dijadikan anak angkat oleh Rasulullah. Jadi Usamah ini masih sangat muda ya. Karena umurnya baru sekitar 17-an tahun ya. Waqat tufiyalan teman-teman wafat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla safaril jaisi ing dalem sadurunge berangkate pasukan. Namun Rasulullah wafat sebelum pasukan itu berangkat ya. Ini bab ini masih ada hubungan erat dari kitab Khulasah juz 2 di mana diterangkan sebelum Rasulullah wafat ketika masih hidup sempat menyiapkan pasukan yang dipimpin oleh Usamah menuju Syam ke tempat di mana orang tuanya Usamah terbunuh ya. Namun karena Usamah ini masih muda, sedangkan sahabat-sahabat senior justru menjadi pasukan di belakang. Jadi sahabat senior itu seperti Abu Bakar, Abu Ubaidah dan lain-lain itu menjadi pasukan di belakang. Sedangkan dan Usamah yang menjadi panglimanya begitu. Jadi karena hal tersebut banyak sahabat yang kurang setuju yang membuat Rasulullah sempat murka. Kita lanjutkan nomor 2. Fa'asara mongko isyarah ba'dun sapa setengah sahabat
ala Abi Bakrin ing atase Abu Bakar birodil jaisi kelawan balekake pasukan wa irsalihi lan ngutus pasukan likitalil murtadina marang merangi wong-wong murtad. Nah, kemudian sebagian sahabat mendesak Abu Bakar supaya membatalkan pasukan tersebut. Nah, jadi pasukan yang akan berangkat menuju Syam itu oleh sebagian sahabat supaya dibatalkan saja dan dialihkan untuk memerangi orang-orang murtad ya, karena setelah Rasulullah wafat itu banyak sekali orang-orang murtad ya. Ini pendapat sebagian sahabat, yaitu pasukan yang mulanya diutus untuk berangkat ke Syam supaya dibatalkan, dialihkan untuk agar supaya pasukan ini untuk memerangi orang-orang murtad. Nomor 3, faqala mongko jawab sapa Abu Bakar radhiyallahu an, wallahi la akhullu liwa'an aqdahun nabi, wallahi demi Allah la akhullu ora bakal ngudari sapa ingsun liwaan ing gendera aqada kang wis bundeli hu ing liwa an nabiyu sapa nabi. Jawab Abu Bakar, demi Allah saya tidak akan melepaskan bendera yang sudah diikat oleh Nabi. Artinya Abu Bakar tidak akan membatalkan pasukan tersebut. Diibaratkan seperti bendera peperangan sudah diikat oleh Rasulullah, sudah diputuskan, maka Abu Bakar sekali-sekali tidak akan pernah melepas ikatan tersebut. Artinya pasukan tetap harus berangkat ke Syam, begitu. Fatolabu mongko podo nuntut sapa ba'du sahabah sapa ba'du minhu sangking Abu Bakar nuntut azla Usamata ing mecat utawa nyopot Usamah. Sebagian sahabat berpendapat menuntut untuk mencopot atau memecat Usamah ya, dari panglima. Karena apa? Lisigori sinihi krono cilike umure Usamah, karena umurnya masih terlalu muda. Wa tauliyatil jaisi lan nguwasaake pasukan man ing wong huwa kang utawi man asanu iku luweh tuwa utawa luweh berumur minhu tinimbang saking Usamah. Jadi permintaan sebagian sahabat supaya Usamah ini dicopot dari panglima dan diganti oleh orang yang lebih tua atau lebih senior. Nomor 5, fagodiba mongko bendu sapa Abu Bakar. Maka Abu Bakar kemudian marah karena waqalalan ngendika sapa Abu Bakar la a'ziluhu waqat wallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la a'zilu ora bakal nyopot sapa ingsun hu ing Usamah waqat wala lan teman-teman nguwasaake hu ing Usamah Rasulullah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar, saya tidak akan memecat Usamah karena Usamah adalah orang yang diberi kuasa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Abu Bakar tidak berani memecat Usamah karena itu sudah keputusan Rasulullah. Kita lanjutkan. Summa syai'a nuli ngiring utawa berangkatno sapa Abu Bakar al-jaisa ing pasukan binafsihi kelawan awak dhewe ini Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar memberangkatkan sendiri pasukan tersebut. Wa ausolan wasiat sapa Abu Bakar hu ing Usamah biwasiatin kelawan wasiat hakimatin kang wicaksana atau bijaksana. Dan Abu Bakar memberi wasiat kepada Usamah dengan wasiat yang bijaksana. Fasara mongko berangkat al-jaisu apa pasukan. Wa aghara lan nyerang sapa jas ala ahdafihi ing atase pira-pira sasarane jas. Wasaba lan
nawan utawa mboyong sapa pasukan, wa ghunimalan njarah sapa pasukan, warujalan bali sapa pasukan ilal Madinati marang Madinah, dhafiron khale wong kang menang. Maka pasukan tersebut berangkat dan menyerang musuh. Maka pasukan tersebut akhirnya berangkat, akhirnya diberangkatkan oleh Abu Bakar, dan di sana pasukan ini mendapat kemenangan, bisa mengalahkan musuh, menawan musuh dan mendapatkan ghanimah serta kembali ke Madinah dalam keadaan menang. Fatakhola mongko manjingake utawa nglebokake sapa pasukan ar-ru'ba ing rasa wedi fi qulubil murtadina ing dalem pira-pira atine wong-wong kang murtad. Maka pasukan tersebut berhasil menanamkan rasa takut di hati orang-orang yang murtad. Itulah yang bisa saya sampaikan yang sudah kita pelajari kali ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.